Selamat siang, rekan-rekan. Selamat datang di kelas Teologi Doa dan Difusi. Hari ini Selamat siang, Romo. Berbagi hasil penelitian kalian, hasil penelitian sementara ya, yang sudah kalian lakukan. Dan fokus kita hari ini adalah kita mencoba menghubungkan hasil penelitian kalian dengan beberapa teks tentang Bunda Maria yang sudah ada dalam gereja kita. Kalau kita memperhatikan beberapa dokumen tentang Maria, itu kadang-kadang suasananya adalah krisis tertentu, biasanya terkait dengan hubungan antara Yesus dan Maria, maka ada krisis kristologis, bisa juga krisis rosario, kalau itu dikaitkan dengan Maria, sehingga kadang-kadang isi dokumen-dokumen, terutama 2 minggu awal ketika kita bicara tentang dokumen-dokumen tentang Maria, itu gereja mencoba mengklarifikasi posisinya, misalnya terkait dengan hubungan antara rosario dan doa kepada Yesus. Lalu minggu yang lalu kita juga bicara Maria Bunda Sang Penebus, juga relasi antara Yesus dan Maria diklarifikasi oleh gereja. Hari ini kita akan melihat 2 dokumen yang terbilang anyar dari Paus Fransiskus tentang Maria Gadis dari Nazaret dan Maria Bunda Evangelisasi. Mari kita awali kelas kita dengan melihat, terutama dalam riset ini, kita akan memberikan perhatian pada pengalaman kalian sebagai orang muda. Apakah pengalaman kalian sebagai orang muda di dalam riset ini akan punya pengaruh di dalam melihat difusi kepada Bunda Maria. Setelah ini, buat kalian yang minggu lalu belum sempat untuk berbagi hasil menanggapi ya, untuk perbaikan paper kalian. Pengalaman orang muda yang kadang-kadang belum tersampaikan kepada gereja. Orang muda seringkali masih tinggal kalian yang nanti mengangkat pengalaman iman orang muda, terutama yang bersiarah ke Gua Maria. Jadi kita tidak hanya akan mengangkat kisah mereka yang telah dewasa, juga lansia, melainkan juga kisah orang-orang yang sebaya dengan kalian, yang seusia dengan kalian. Karena barangkali itu akan memberikan warna yang lain dalam memandang siaran. Wanna not fast, but I go high. I got stamina. Wanna not close my eyes, well, I got stamina. And I see another mountain to fall and need another lover. Remind you that I got stamina. Don't give up, don't give up, don't give up. No, 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 don't give up, don't give up, don't give up. No, no, no. I'm free to be the greatest here tonight. The greatest. I got stamina. On the night, close my eyes, but I got stamina. Oh yeah, I'm running and I'm dancing, I'm in a I got stamina. Don't give up, don't give up, don't give up. No, 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 don't give up. I'm free to be the greatest. I'm free to be the greatest here tonight. The greatest, the greatest, the greatest, the greatest. I got stamina. I got stamina. I got. Don't give up, don't give up, don't give up. No, no, no. I'm free to be the greatest. I'm free to be the greatest.
Oke, rekan-rekan, kalau Sia punya bahasa terutama untuk orang-orang muda, bahwa kalian itu memiliki stamina. Kalau dalam bahasa Paus Fransiskus, dalam dokumen-dokumen yang dia tulis, orang muda itu memiliki antusiasme, memiliki paresia, dan saya kira itu juga memberikan pengaruh ketika mereka bersiarah. Bagaimana orang muda yang merupakan generasi beriman Z ini memasuki dunia siarah, saya kira perlu mendapatkan perhatian ya, sehingga kita tidak begitu saja menyamakan mereka dengan generasi-generasi lainnya. Kita perlu mengapresiasi kekhasan mereka sebagai generasi. Oke, sekarang saya minta yang minggu lalu belum sharing, raise your hand semua. Yang minggu lalu belum sharing? Hampir semua dari kalian ya, belum sharing. Oke, silahkan Hendrikus mulai. Ya, Romo. Yuk. Jadi kemarin saya melakukan wawancara itu di Gua Maria Tripis. Ya, oke. Tidak banyak yang saya wawancarai, 2 atau 3 orang kemarin. Yang saya ajukan bagaimana pengalaman bersama Bunda Maria, kemudian makna devosi bagi mereka, dan pengalaman-pengalaman apa sih yang mereka dapatkan dari devosi itu. Nah, dari wawancara itu narasumber itu tidak mau mengungkapkan cerita banyak gitu, Romo, dari apa yang pengalaman mereka, dari yang mereka ceritakan, yakni mereka merasa dikuatkan dari devosi-devosi yang mereka lakukan, kemudian doa-doanya dikabulkan juga, tidak hanya di Gua Maria saja, tapi mereka juga melakukan di rumah juga dengan keluarga gitu, Romo. Jadi yang saya dapatkan dari kedua narasumber itu mereka merasa doanya dan permohonannya itu disentuh dan dikabulkan gitu, Romo. Dan ya tidak mau cerita banyak gitu, Romo, belum mau cerita banyak. Itu saja, Romo. Oke, tanggapan saya yang pertama adalah barangkali juga ya, karena pengalaman iman umat itu mungkin tidak terlalu sering ya kita expose. Sehingga ketika umat itu kita minta untuk membagikan pengalaman imannya, respon perdananya cenderung agak menutup diri ya, Hendrikus. Nah, barangkali dalam situasi itu kita harus agak lebih yang agak mendorong mereka ya, untuk cerita saja, lalu pengalaman mereka itu berarti ya. Mengapa kadang-kadang ada keraguan dari pihak para divosan, karena kadang-kadang mereka takutnya itu kalau langsung dihubungkan dengan dogma. Udah dapet tinta biru. Dengan doktrin ya. Apalagi kalau kemudian pengalaman mereka dianggap salah. Nah, itu sendiri seringkali menghalangi ya kisah umat itu untuk terangkat ya. Dan kita apresiasi ya, kita coba apresiasi dengan mengangkat kisah-kisah para divosan itu ya. Maka kita seringkali harus lebih ya meyakinkan mereka bahwa ini tidak benar atau salah, bahwa kisah mereka itu matter ya, matter itu berarti ya untuk proyek kalian ya, karena memang kita sebagai prodi justru pengen mengangkat kisah-kisah iman umat ya yang berdiskusi kepada Bunda Maria. Dan saya kira tadi salah satu yang sudah bisa kamu kumpulkan adalah bahwa devosi kepada Maria itu sudah mulai dari rumah dan seringkali di tempat-tempat Gua Maria ya, itu menjadi ya puncak-puncak dari pengalaman iman mereka yang lebih sehari-hari itu ya, di tempat-tempat istimewa itu. Nah, memang nanti ini ya Hendrikus ya, karena kebetulan saya baru aja mendapatkan file ya untuk saya edit tentang sebuah buku yang akan terbit tentang siarah-siarah rohani di Jakarta. Ya. Nanti kalau dari sisi historis itu akan ada banyak banget tulisan, baik di internet maupun yang dibukukan.
Nah, ruang terutama buat kita yang ada di prodi pendidikan keagamaan Katolik adalah justru tidak historinya, tetapi story para devosan itu. Nah, maka nanti kalau misalnya Danang merasa kayaknya kok saya belum berhasil ya, mungkin kamu harus ke sana lagi. Ya, enggak usah takut ya bahwa kamu cuma bisa wawancara 2 atau 3 ya, karena satu kisah pun kalau itu bagus banget ya, itu udah cukup sebenarnya untuk sebuah tulisan yang tidak terlalu panjang ya. Yang penting kan sebenarnya nanti dari kisah itu kalian yang belajar teologi pastoral ya, belajar teologi kontekstual, kira-kira pengalaman ini bisa dihubungkan nggak dengan beberapa dokumen dari Paus atau dokumen dari gereja tentang Maria, yang tidak selalu nadanya itu apologetik ya, misalnya antara Yesus dan Maria ya. Kalau saya membaca Paus Fransiskus itu nggak pernah ada persoalan kristologis yang diomongkan atau krisis rosario, tetapi justru antara Maria dan Yesus itu banyak ketemu tanpa dilawan-lawankan ya, sesuatu yang sayangnya dalam banyak diskusi kita itu seringkali kalau kita omong tentang Yesus dan Maria, nanti silahkan dicek ya di mata kuliah Mariologi atau Kristologi, kadang-kadang nadanya itu mengapa harus selalu dilawankan? Karena di tempat devosi kepada Bunda Maria, Yesus dan Maria ketemu ya. Mereka tidak menjadi masalah satu terhadap yang lain. Nah, ini kan suasana yang berbeda ya dibandingkan dengan percakapan yang kadang-kadang sangat intelektual tentang Maria dan Yesus ya, misalnya krisis Kristologi atau krisis Mariologi ya. Di tempat ziarah kayaknya nggak ada itu percakapan tentang itu ya. Mungkin orang membawa ya beberapa pertanyaan ya, apalagi kalau mungkin tahu saya teolog ya atau saya romo ya, mungkin mereka pengen mendapatkan beberapa klarifikasi ya, karena perbincangan di sekitar umat ya tentang Maria atau tentang Yesus. Oke, itu Danan. Apakah ada yang lain yang mau kamu tanyakan atau mau kamu tambahkan? Oh iya Robo, nambahan mungkin ketika mereka diwawancarai, mereka tuh takut menjawab karena takut salah gitu Romo. Takut kesaksiannya itu salah. Kemudian dari ya itu sih Romo. Itu. Ya, karena ini ya, ini yang kadang-kadang membuat kita berjarak ya orang-orang sekolahan ini dengan umat ya. Karena kadang-kadang cara kita mendengarkan juga seringkali sudah pakai filter ya. Filter dogma ya. Filter kuliah Mariologi atau Kristologi. Nah, itu seringkali membuat umat memang lalu jadi takut ya. Nanti omong ini lalu dikoreksi ya, omong itu lalu dikoreksi. Maka mungkin nanti dalam pengalaman Danang ya, kalau dengan Bunda Maria takut salah enggak? Kalau omong dengan dia ya. Karena justru itu mungkin yang membuat hubungan dengan Maria itu dekat ya. Karena kalau Yesus mungkin takut salah-salah, tapi dengan Maria kita tuh nggak punya rasa takut untuk mungkin omong kita salah atau nggak pas sekali, mungkin tata bahasanya juga berantakan, dan justru itu yang membuat devosi kepada Bunda Maria itu menarik. Orang yang katakanlah mungkin merasa secara iman kurang literate ya, kurang berpendidikan, tapi datang kepada Bunda Maria itu ya saya datang dengan just as I am gitu ya. Jadi ya saya tidak perlu takut ya untuk bicara dengan dia. Nah, maka mungkin salah satu yang saya bayangkan ya setelah mendengarkan sharing kamu itu, Bunda Maria itu sosok yang menurut saya ya mudah didekati dan mungkin juga mudah diajak bicara ya, tanpa kita takut merasa salah-salah ya ketika berkomunikasi dengan dia. Nah, itu bisa Danang angkat juga ya pengalaman itu ya. Jadi untuk datang kepada Maria juga bahkan pada Yesus ya, kita nggak harus sekolah ya. Kita nggak harus punya gelar ya, apalagi dalam bidang ilmu ketuhanan atau ilmu agama Katolik. Dan mungkin itu yang membuat devosi ini
didatangi oleh banyak umat ya, termasuk mereka yang secara pendidikan sangat sederhana. Karena tidak mensyaratkan sesuatu. Bahkan doa Rosario ya, yang katakanlah menjadi salah satu menu utama di situ kan, ini doa yang anak kecil pun bisa menghafalkannya dengan tanpa kesulitan. Nah, gitu ya. Sisi itu Danang, kamu bisa mengeksplorasi itu ya. Sehingga nanti pada akhir ya, kalau saya itu tidak takut untuk omong dengan Bunda Maria, saya kira hal yang sama bisa saya lakukan ketika saya komunikasi dengan Yesus misalnya. Nah, itu bisa bisa menjadi sesuatu yang menarik. Sehingga nanti umat itu termasuk nanti kalau kita menempatkannya dalam misalnya pendalaman iman ya. Mengapa pendalaman iman itu yang omong orang-orang tertentu saja? Seringkali banyak orang datang tetapi tidak omong ya karena takut salah. Apalagi kalau katekesnya agak galak ya. Nah, dikit-dikit dihubungkan dengan dogma, dengan kitab suci, lalu umat pikir dua kali untuk omong ya. Bahkan pengalaman iman yang paling personal lalu tidak bisa keluar ya. Dan mungkin Danang juga ketika kamu bertanya, wah ini orang ahli ya, orang pinter, orang sekolahan ya mau tanya pada saya ya. Maka sikap kita memang kita seringkali harus ya membuat diri kita biasa ya. Tidak perlu menutupi identitas tentu bahwa memang saya dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, kami ingin mengumpulkan kisah-kisah umat yang selama ini mungkin masih ada tersimpan di ya tembok-tembok rumah mereka ya. Dan kita mencoba untuk mengapresiasi itu dengan mengangkatnya. Gitu, Danang ya. Nah, kalau kamu merasa masih belum dapat agak banyak, mungkin harus ke sana lagi. Nanti kamu cari waktu yang ya kamu lihat kemarin ya, misalnya pada jam itu kira-kira mudah nggak saya ketemu dengan orang yang punya waktu untuk ngobrol atau saya harus memilih waktu yang lain. Ada tanggapan lain, Danang? Cukup, Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih, Danang. Siapa yang mau menyusul Danang? Silahkan raise your hand. Oke, saya mengandaikan kalian semua sudah ke tempat Bunda Maria ya. Yuk, Andiko, silahkan. Halo, Romo. Yuk, silahkan. Suaranya terdengar, halo? Ya, suaranya terdengar. Iya, Romo. Jadi kemarin saya itu ke Gua Maria, Bunda Krahiman di Sekincau. Karena saya sedang di Lampung. Nah, secara garis besar, sebelum saya melakukan wawancara, saya melakukan pengamatan, Romo. Memang tempat ziarah ini, Gua Maria ini termasuk baru di Lampung. Yeah. Karena yang di Lampung itu ya yang di Prengsewu dan di Fajar Mataram. Yeah. Nah, memang tempatnya itu sejuk, lalu tempatnya itu mendukung melakukan sebuah devosi begitu. Karena kan itu ada kompleksnya Biara Wan Klaris begitu. Nah, tapi sepengamatan saya itu ada dua tipe umat yang ke sana. Jadi ada umat yang istilahnya itu wisata rohani, ada yang memang ziarah Rom. Jadi ziarah rohani. Nah, mereka ini yang wisata rohani ya mungkin hanya sekedar foto, lalu sekedar doa, lalu melihat suasana begitulah Romo, hanya setelah refreshing istilahnya. Kalau yang berziarah ini ya mereka benar-benar dari awal sampai akhir saya lihat ya memang selalu melantunkan doa dan membawa rosario. Nah, asumsi saya itu saya kukuhkan dengan wawancara gitu. Saya tanya, memang wawancaranya nggak proper, hanya tanya begitu, ibu dari mana, lalu ngapain, istilahnya ngapain itu tanya tujuannya apa gitu. Nah, ya memang mereka yang wisata ini memang asalnya dari
dapat dikatakan kota begitu Romo, dari tempat-tempat yang memang banyak orang yang pekerjaannya kantoran, lalu pekerjaannya istilahnya tertata, tapi orang yang ziarah ini memang dia ikut rombongan paroki atau wilayah yang berziarah, dan yaitu dia gunakan kesempatan itu untuk berziarah secara benar-benar. Dan saya mendapatkan satu pendapat dari ibu yang saya amati itu, bahwa beliau berkata begini, ya memang saya bisa berdoa kepada Yesus, tapi ketika saya berdoa atau berdevosi kepada Maria, saya merasa pasti Tuhan itu mendengarkan perkataan dari Maria. Pasti saya disampaikan, doa-doa saya pasti disampaikan dari seorang ibu itu pasti didengarkan. Itu si Romo yang pengamatan saya kayak, wah ternyata memang ketika orang mempunyai tujuan yang mulia, dia juga ternyata menyimpan sesuatu yang baik gitu Romo. Itu Romo dari saya. Oke, menarik ya Andiko yang kamu sharingkan, terutama ini ya, terutama bagi peziarah itu, kata ibu itu punya kedalaman arti. Maka nanti kamu bisa mengeksplorasi ya, juga dengan bantuan dokumen. Misalnya kata ibu itu terkait dengan apa? Apakah kedekatan, kelembutan, dan seterusnya. Dan seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, ternyata tidak harus Yesus dan Maria itu kita tempatkan dalam relasi yang kompetitif ya. Lalu misalnya devosi kepada Maria membuat kita itu menjadi jauh dari Yesus. Enggak harus begitu ya. Dan dari pengalamanmu justru itu yang terjadi ya. Bahkan mungkin ya dalam pengalaman kita kadang-kadang hubungan kita dengan Yesus itu masih ada jarak, sementara dengan Maria justru kita punya kedekatan. Nah, nanti kita bisa ngecek ya, terutama nanti kalau kalian ambil kristologi ya, sebenarnya apa sih yang membuat kita lalu lebih punya jarak dengan Yesus? Apakah dia ditampilkan terlalu tinggi sehingga kita itu harus mendongak terus melihat Yesus? Sementara dengan Maria justru kita terkoneksi ya dengan sangat mudah. Nah, itu yang pertama ya, Andiko ya. Yang kedua lalu juga orang-orang kota yang berziarah ini ya, Andiko. Ini juga bisa menjadi sesuatu ya yang kamu eksplorasi ya. Nah, kota itu memberi apa? Dan beberapa dokumen dari Paus Fransiskus justru bicara tentang kota. Ya, kota ini menjadi pusat ya aktivitas kita dan macam-macam ya, sehingga orang bergerak ke kota, jadi ada migrasi ya, secara geografis begitu ya, demografis orang berpindah ke kota. Pada saat yang bersamaan adalah kota itu orang juga mengalami, nah nanti kamu bisa ngecek ya, entah dengan peziarah lain ya, misalnya dengan kepenatan hidup ya, bahkan kekosongan hidup. Lalu lalu ziarah itu bisa dimaknai sebagai pencarian makna dalam hidup ya. Misalnya hal-hal religius tidak selalu muncul ya dalam percakapan orang-orang kota. Kadang-kadang butuh waktu ya untuk bisa masuk ke situ. Mungkin yang banyak diomongkan adalah gaji, karir, piknik kemana, dan seterusnya. Lalu dalam arti tertentu mungkin ziarah menjadi aktivitas ya healing secara spiritual buat para peziarah. Nah, sisi-sisi itu yang perlu digali ya, Andiko ya, sehingga nanti sebenarnya siapa sih yang berziarah ke tempat itu ya. Jadi tidak hanya ya ini rombongan paroki atau apa ya, tetapi ya itu benar ya. Tetapi orang-orang yang ada di situ sebenarnya nyari apa sih? Ke sebuah tempat yang barangkali secara lokasi jauh ya, meninggalkan kota ya. Apa sih yang mungkin hilang ya dalam sebuah kota dan justru ditemukan di tempat yang
agak lebih terpencil ya. Gua Marianya pun mungkin peringkatnya nomor 3 ya kalau dilihat viralitasnya ya dibandingkan 2 tempat Bunda Maria yang lain ya. Tetapi sesuatu di tempat itu menarik orang-orang untuk datang ke sana. Nah, itu harus ditemukan ya. Apanya yang membuat tempat itu mereka seperti ditarik ya untuk pergi ke sana. Gitu, Andiko ya, sejauh saya boleh mendengarkan sharing kamu. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan atau kamu klarifikasi ya? Silakan. Iya, Romo. Ya, menurut saya makasih Romo masukannya, tapi ya juga sebenarnya tempat ziarah itu nggak hanya devosi kepada Bunda Maria, karena juga ada jalan salibnya begitu, Romo. Dan ya, tapi memang orang-orang itu lebih fokus ke Bunda Marianya sih, Romo, memang daripada jalan salibnya itu juga. Ya mungkin nggak semua, tapi karena mungkin sekarang bulan Maria, jadi ya fokusnya ke Bunda Maria. Tapi saya juga dengar bahwa kalau misalkan ketika masa Prapaskah juga ada yang berziarah jalan salib begitu, Romo. Devosi jalan salib. Gitu, Romo. Ya. Jadi kan kalau kita sebenarnya secara doktrin ya, Andiko ya. Kan kita sudah punya istilahnya ya. Per Mariam ad Jesum ya. Melalui Maria kepada Yesus ya. Nah, istimewanya adalah di tempat-tempat devosi kepada Bunda Maria seringkali mulainya dari Yesus ya ke Maria. Melalui Yesus ke Maria. Jadi agak kebalik ya. Nah, mungkin orang tergoda ya, harusnya kan nggak gitu ya. Tetapi itu kan diskusi akademik ya, kristologis. Sementara bagi para devosan, jalan salib dulu, setelah itu ke Bunda Maria nggak ada persoalan itu, nggak ada persoalan kristologis di situ. Maka mungkin nanti ini yang akan misalnya salah satu pengalaman dari para devosan ya, di Gua Maria mereka tidak hanya ketemu Maria, tapi juga ketemu Yesus. Ya, misalnya itu ya. Karena dalam pengalaman mereka, ya mereka jalan salib dulu, baru mereka berdoa kepada Bunda Maria. Ya. Itu kan seringkali rute yang mereka lalui ya di dalam devosi kepada Bunda Maria. Atau nanti seperti yang kamu lihat atau amati pada masa Prapaskah, barangkali jalan salibnya itu yang akan lebih menonjol ya, barangkali dibandingkan dengan berdoa kepada Bunda Maria. Nah, itu tidak harus kita tarik ya diskusinya ke isu Mariologi atau Kristologi ya, tidak harus ke situ ya. Tapi ya di tempat itu kita bisa berjumpa baik dengan Yesus maupun dengan Bunda Maria. Gitu, Andiko. Ada pertanyaan atau untuk kelanjutan penelitianmu? Sudah, Romo, makasih. Ya mungkin besok saya sempatkan lagi main ke sana karena memang jarak ke sana cukup lumayan jauh kok dari tempat saya, Romo. Gitu. Dan nanti kamu lihat ya, Andiko, kira-kira waktu yang kamu merasa banyak peziarah bisa kamu jumpai di sana. Tergantung ya, kamu bisa mencari para peziarah pas rame atau justru pas agak sepi. Di mana kamu betul-betul ketemu peziarah yang berdoa tidak tergesa-gesa, sungguh-sungguh mereka punya waktu untuk agak lama berada di situ. Nah, itu ada plus minusnya ya. Kalau kamu ke tempat yang pas rame, nanti mungkin akan kamu ketemu banyak wisatawan ya rohani. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Tidak harus wisatawan rohani itu kita pandang negatif ya. Karena barangkali itu fase yang harus mereka lalui untuk akhirnya menjadi devosan kepada Bunda Maria. Jadi mulai dari posisi manapun ya nggak apa-apa ya. Mungkin awalnya dolan ke situ, itu spot foto yang bagus ya. Tapi siapa tahu ya mereka bisa falling in love dengan
tempat itu, dan kemudian pada kesempatan yang lain mereka datang sudah dalam posisi yang berubah, ya, tidak hanya jadi turis rohani, melainkan sudah bertransformasi, ya, menjadi seorang devosa. Gitu, Andiko. Oke, Ya, baik, Romo, terima ada yang mau melanjutkan setelah Andiko? Ya, silahkan Isabel. Terima kasih untuk kesempatannya, Romo. Ya, silahkan. Pengalaman saya ziarah kemarin di Sindansono, Romo. Ya. Pertama-tama datang ke sana itu, ya merasa bersyukur ya karena pelajaran kuliah dengan Romo kemarin saya sudah siap begitu ya, datang tidak hanya foto-foto, bagaimana menciptakan suasana untuk berdoa begitu, Romo. Jadi mengingatkan begitu untuk melihat suasana di sana. Suasana begitu banyak orang, tapi kayak semua itu menjaga dan menciptakan suasana hening yang menyenangkan begitu. Mengajak kita yang datang di situ pun untuk ya mau berdoa di situ. Itu yang pertama, saya bersyukur begitu. Yang kedua, setelahnya saya mulai untuk mencari narasumber untuk wawancara. Namun saya juga mengalami seperti Danan bahwa beberapa narasumber itu tidak mau begitu, Rom. Awalnya kita cerita biasa dari mana. Mereka cerita kami dari Jakarta, dari Bandung begitu. Tapi setelah kita kayak perkenalan, tapi mau minta waktu untuk membagi pengalaman tentang devosi Bunda Maria, begitu mereka sudah mohon maaf kami tidak bisa seperti itu. Jadi saya masih bertanya-tanya apakah bahasa saya tidak pas ya sehingga mereka tidak mau untuk membagi pengalaman. Tapi karena Romo sudah tanggapi pengalamannya Dana, jadi saya merasa terjawab begitu, Romo. Terus saya masih mencari melihat bahwa ada yang sudah berdoa dari Bunda Maria, setelah itu kayak salib yang di sampingnya. Terus saya mengamati begitu. Terus saya berusaha untuk mendekat. Ya bersyukur bahwa ada beberapa begitu mau membagi pengalamannya. Ada suatu pengalaman menarik sekali, Romo. Ada seorang bapak umurnya sudah sekitar 60-an begitu. Saya dekat dan saya bertanya dari mana. Setelah kenalan begitu, saya minta apakah Pak saya boleh minta waktu untuk kita wawancara sedikit begitu. Oh ya boleh begitu. Terus sharing pengalaman, saya tanya apakah boleh membagi pengalaman selama ini, pengalaman Bapak dari muda sampai sekarang ini, bagaimana relasi dengan Bunda Maria. Nah, dengar Bunda Maria itu, Bapak itu kayak tidak bisa bercerita begitu. Hampir mau menangis. Lama begitu di situ. Terus di dalam hati saya juga mungkin saya terlalu memaksa kali sehingga bapaknya bisa begitu. Tetapi setelah lama kemudian mengatakan bahwa kalau cerita pengalaman dengan Bunda Maria saya merasa terlalu dekat. Jadi saya tidak kuat untuk bisa menceritakan. Terus saya coba lagi. Kok bisa mengalami sampai segitunya Bapak dengan Bunda Maria? Terus Bapaknya mengatakan bahwa ya sejak saya masih muda, saya sudah merasa terdekat dengan Bunda Maria. Karena saya itu dulu Muslim, tapi saya bergaul dengan teman-teman Katolik. Saya juga mereka ajak ke gereja begitu. Terus itu di Surabaya, Romo. Nah, itu saya mulai merasa terkesan dengan agama Katolik. Terus saya masuk, saya minta untuk kursus. Saya minta kursus sehingga saya dibaptis jadi Katolik. Di situ saya setelah selesai SMA, saya sudah mulai merasa terdekat dengan Bunda Maria. Saya pokoknya berdoa kemana-mana di Gua Maria di Surabaya sana itu. Terus
dia pasrah, doa pasrah bahwa hidupnya itu serahkan kepada Bunda Maria. Percaya bahwa selalu bersama Bunda Maria. Yang satunya mohon dari Bunda Maria, berikan pekerjaan yang baik begitu. Tapi pekerjaan mengajak dia itu selalu dekat pada Tuhan begitu. Setelah itu dikasih, setelah selesai kuliah langsung dikasih pekerjaan begitu. Itu yang beliau itu merasa bahwa Bunda Maria itu diminta apa-apa selalu diberi. Nah, setelah itu beliau mempunyai 2 anak. Mempunyai 2 anak itu waktunya masih kecil dan cuman hanya dia yang kerja, istrinya hanya di rumah saja begitu. Jadi tetap selalu mendoakan begitu, mendoakan untuk meminta bantuan dari Bunda Maria. Nah, setelah itu anaknya dari SD, SMP, SMA lulus, lanjut kuliah, dan diminta untuk pekerjaan dikasih begitu. Jadi dia selalu mengalami minta ke Bunda Maria itu selalu kasih begitu. Terus sebagai rasa syukur itu dilakukan berjalan begitu, Romo. Waktu itu dari Surabaya datang ke Jogja untuk berjalan dari Jogja ke Sendansono. Mobilnya katanya parkir di hotel begitu, istri, anak, untuk mereka sebagai rasa syukur berjalan ke Sendansono. Nah, itu pulang lagi. Setelah itu anak keduanya pun begitu, selalu diminta, selalu dikasih dari Bunda Maria. Itu katanya pernah misa di gereja Kota Baru, datang ke Pieta yang di gereja Kota Baru itu. Nah, diminta untuk anak keduanya karena sudah mau lulus kuliah begitu. Jadi minta di situ, ya pokoknya dia bilang mengatakan dengan keyakinan saya percaya bahwa iya Bunda Maria itu diberi begitu. Jadi setelah anak dia dapat pekerjaan, mereka datang ke Jogja untuk sebagai rasa syukur itu minta intensi dan belikan bunga di Kota Baru itu untuk serahkan ke Pieta itu. Itu yang pengalaman yang saya menemukan kemarin. Ya saya juga sangat bersyukur bahwa ya setelah mengalir itu saya juga mendapatkan inspirasi begitu, Rom. Mendapatkan inspirasi bahwa kita berdoa itu tidak memaksa, tetapi bagaimana kita pasrah dan percaya ternyata Tuhan itu selalu memberikan begitu. Itu Romo sedikit pengalaman. Terima kasih. Oke, terima kasih, Suster. Saya kira pengalamannya kaya ya. Ada 2 tanggapan saya. Yang pertama, kisah Maryam ya. Dari Maryam menuju Maria sendiri adalah menarik ya. Di dalam Islam, Maria itu dikenal sebagai Maryam. Dan ada banyak keserupaan ya, Maryam dengan Maria di dalam kitab suci kita. Maka sebenarnya pengalaman Bapak itu tentang Maria mulai dari Maryam ya di dalam Quran. Itu terutama dari sisi orang yang kemudian memeluk iman Katolik itu menarik, Suster, kalau itu diangkat ya. Dan baik Maryam maupun Maria dalam pengalaman Bapak itu adalah selalu memberi ya. Jadi pengalaman selalu memberi itu menjadi pengalaman yang penting ya dari Bapak itu ya. Dan kemudian sebagai seorang Kristiani, Maria yang dia kenal adalah Maria yang juga sampai pada momen Pieta ya. Momen yang paling paling kita sebut aja paling gelap ya di dalam hidup Maria. Dan nanti lalu pengalaman Bapak itu ya yang dia paling struggle ya. Dan karena itu syukurnya juga nggak main-main ya sebagai seorang peziarah. Dari memberikan bunga sampai berjalan bersama keluarga ya.
Ini tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang naik mobil langsung naik ke atas Sendangsono. Nah, pengalaman itu sendiri menurut saya nanti silakan suster pilih ya pengalaman mana yang mau diangkat ya, tapi pengalamannya kaya suster ya. Dan selamat ya karena ini jarang-jarang ya kita ketemu dengan seorang peziarah yang bisa cerita ya. Dan ini ya, ketika nanti bercerita itu juga tidak harus ceritanya itu lancar-lancar ya, suster ya. Tetapi ketika saya tanya tentang pengalaman dia tentang Bunda Maria, ya ada jeda panjang ya. Bapak itu lalu semacam mengumpulkan lagi ya serpihan-serpihan pengalaman dia sejak muda sampai kemudian memiliki anak yang beranjak muda ya di situ. Oke. Itu, suster. Terima kasih tanggapannya. Rekan-rekan, kita akan jeda sejenak. Setelah itu, kalau ada dari kalian yang mau berbagi, silahkan saya akan menanggapi ya. Nah, ini ada beberapa teks yang menarik buat saya. Yang pertama dari Kristus Vivit nomor 45. Tanpa menyerah dengan menghindar atau berilusi, ia tahu bagaimana mendampingi penderitaan putranya, mendukung dengan tatapannya dan melindunginya dengan hatinya. Penderitaan yang dialami Maria tidak membuatnya menyerah. Ia adalah perempuan kuat yang berkata ya, yang mendukung dan mendampingi, melindungi dan memeluk. Ia adalah penjaga agung dari harapan. Darinya kita belajar untuk mengatakan ya, untuk kesabaran dan kreativitas yang kukuh dari mereka yang tidak putus asa dan siap memulai lagi dari awal. Nah, ini adalah salah satu kutipan dari dokumen yang bisa kalian manfaatkan. Lalu teks lain juga yang saya temukan dari Evangelii Gaudium nomor 283. Hati Tuhan tersentuh oleh doa permohonan kita. Dalam kenyataan dia selalu mendahului kita. Mungkin itu juga dialami oleh para devosan, bahwa hati Maria itu tersentuh oleh doa permohonan kita. Dan ketika kita berdevosi, ternyata Maria terlebih dahulu ya mengenali permohonan-permohonan kita. Jadi di sini kita menemukan antara Yesus dan Maria itu tidak ditempatkan dalam kompetisi ya. Ini adalah salah satu lukisan yang istimewa. Karena di sini digambarkan bahwa hati Maria itu terbuka ya. Kalau kalian lihat lukisannya. Nah, ini punya arti bahwa Maria itu senantiasa ya open terhadap doa-doa permohonan kita ya. Sebagaimana dia open ya pada Yesus ya. Lalu teks lain yang saya temukan juga dari dua dokumen yang saya bagikan kepada kalian. Pada saat yang genting, sebelum sepenuhnya menuntaskan karya yang dipercayakan Bapaknya kepadanya, Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian dia berkata kepada murid kesayangannya, "Inilah ibumu." Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Kata-kata Yesus menjelang wafatnya ini tidak pertama-tama mengungkapkan kepedulian bela rasanya kepada ibunya. Nah, ini yang kadang-kadang ada di pelajaran tafsir kita. Kadang-kadang kita fokus pada arti yang ini. Melainkan lebih-lebih adalah rumusan pewahyuan yang menunjukkan misteri putusan istimewa yang menyelamatkan. Yesus meninggalkan kepada kita ibunya untuk menjadi ibu kita. Nah, itu ada tafsiran yang menurut saya jauh lebih menarik ya daripada ini ungkapan kepedulian bela rasa terhadap ibunya ya. Yesus meninggalkan kepada kita ibunya untuk menjadi ibu kita. Nah, mungkin itu dialami oleh sebagian dari devosan ya, teman-teman. Dan sambil pikir-pikir kira-kira pengalaman apa yang saya temukan di tempat siarah kepada Bunda Maria. Kita
I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed tears. Now we're the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm putting my arms so you are so I am. I'm putting my arms. I'm unstoppable. I'm a bird of information. I'm invincible. And I win every single game. I'm so powerful. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Wake up. Only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding now. Hiding out deep down. Yeah, yeah. I know I've heard that you're feeling so now. Yeah, yeah. I'm doing my own, so you are so I am. I'm putting my own, I'll show you that I am. I'm unstoppable, I'm invincible. And I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries today. I'm so confident. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Strong I am. So powerful. I don't need batteries today. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Oke, don't try this at home ya. Setelah kuliah ini kalian tidak perlu mencobanya di rumah. Yang penting dari video ini apa sih teman-teman? Kadang-kadang orang muda itu datang kepada Bunda Maria, orang itu bilang saya itu seorang loser ya. Kamu itu pecundang. Tetapi mungkin justru di tempat Bunda Maria itu orang menemukan bahwa kamu nggak pecundang kok ya. Kamu unstoppable. Kamu invisible. Kamu adalah orang-orang yang punya kekuatan yang melebihi daripada yang mungkin kamu sadari ya. Sehingga orang ketika pulang dari tempat Bunda Maria, orang menemukan kembali ya kegairahan hidup dia. Yang mungkin hampir habis ya ketika orang menginjakkan kakinya pertama kali ke tempat difusi kepada Bunda Maria. Oke, apakah masih ada yang mau berbagi hasil ke tempat Bunda Maria? Untuk saya tanggapi. Silahkan raise your hand. Oke, karena tidak ada, sekarang saya tunjuk aja ya. Oke, Eca, yuk. Apa yang didapat dari riset kamu ya? Mohon maaf sebelumnya. Rencananya itu aku mau ini kemarin pas hari Senin itu, tapi pas hari Minggunya jatuh dari sepeda terus kakinya lecet, nggak bisa jalan. Jadi Oke. Ya, jadi kalau kakinya lecet, terkilir, mau kemana ini, Eca? Kamu tidak punya banyak pilihan ya. Yang pasti jangan ke Lawangseh ya, mungkin terlalu berat untuk kamu ya dengan kaki seperti itu ya. rencananya ya itu ini sih mau yang Goa Maria yang dekat Paroki Klepu itu yang dekat Sungai Progo. Ya, Jatiningsih ya. Iya. Oke. Yuk, kamu tunjuk teman kamu. Bentar mau aku lihat partisipannya. Ya. Mela mau. Yuk, Mela.
Romo. Yuk, silakan. Sebelumnya saya meminta maaf Romo karena untuk bulan Mei ini saya belum ke Gua Maria dan saya berencana hari Minggu Romo. Tapi berkaitan dengan devosi, mungkin mengambil dari pengalaman sendiri dulu, apakah boleh Romo? Sebaiknya tidak yang utama ya. Ya. Kalau nanti kalian pakai pengalaman sendiri, kalian terlalu malas ya. Ya. Berarti Kita untuk saat tidak ini hanya mendengarkan pengalaman sendiri ya, tapi pengalaman umat. Itu yang paling penting. Ya, pengalaman sendiri itu diandekan nanti melengkapi, tapi nggak boleh jadi yang utama. Iya Romo, maaf berarti untuk saat ini saya belum dapat sharing Romo. Oke, ya kamu boleh pilih teman kamu. Jadi please ya teman-teman, pengalaman sendiri kalau itu jadi utama tak kembalikan ke teman. Baik Romo. Jadi kalian nggak riset sama sekali ya. Nggak ada gunanya. Iya Romo. Saya mau pilih Yunita boleh Romo? Yuk, silakan. Iya, Romo. Yuk, silakan. Kemarin sempat ke Gua Maria beberapa, tapi saya wawancaranya lebih ke di Jatiningsih sama di Sriningsih. Yang di Jatiningsih itu saya mewawancarai seumuran saya juga, orang muda gitu, tentang devosinya. Ternyata ke Jatiningsih ya karena asalnya bukan dari situ, dari Klaten, tapi menyempatkan diri juga ke Jatiningsih itu beberapa kali. Tapi untuk devosinya saya tanya apakah punya sedang melakukan devosi, menjawab sedang melakukan devosi Rosario khususnya di bulan Maria ini. Terus saya tanya tentang apa sih makna kenapa datang kepada Maria gitu. Alasannya ketika berdoa sama Maria itu sebagai orang muda, sebagai anak itu kayak mendapatkan seperti layaknya kita itu cerita sama ibu kita sendiri gitu. Jadi seperti kayak kita mengadu ke ibu kita kesal, kita lelah, nah semuanya kita ungkapkan kepada Bunda Maria. Lalu untuk doa-doa itu saya tanya juga, apakah pernah dari devosi itu terkabulkan ataukah juga ada yang tidak terkabulkan, dan bagaimana kalau tidak terkabulkan, apakah ada perasaan kecewa gitu. Untuk yang terkabulkan itu doanya ya diberikan kelancaran dalam studi gitu. Lalu untuk yang doa tidak tercapai itu ada perasaan sedikit kayak kecewa, tapi tidak berangsur-angsur gitu. Jadi lebih kayak dihayati, terus kayak oh mungkin memang tujuan hidup saya, pilihan saya tidak harus apa yang saya dapatkan tidak harus seturut dengan apa yang saya harapkan gitu. Lalu untuk selain itu Devosan ini juga menceritakan pengalamannya ketika dulu kerja gitu, pernah mendapatkan tekanan gitu dari lingkungan kerjanya. Nah, waktu istirahat gitu karena susah untuk berbaur sama teman-teman yang lain, akhirnya menggunakan kesempatan di waktu istirahat itu untuk berdoa, untuk rosario, karena kayak mendapatkan tekanan di tempat kerja. Akhirnya setelah berdoa itu mengisi waktu itu perasaannya lebih plong, lebih kayak bisa menerima tantangan kembali gitu, Romo. Oke ya, kadang-kadang pengalaman yang kalian dengar itu sounds datar-datar saja ya. Nah, maka kalau pengalaman devosan itu agak datar-datar saja, kamu mencoba menemukan apakah ada puncaknya ya.
di antara yang datar-datar itu. Karena kalau datar-datar saja tidak menarik. Ya, maka dari kisah tadi kira-kira menurut Maria Yunita yang paling menarik yang mana? Menurut saya itu lebih ke bagaimana kayak curhat ketika itu sih menghadapi tekanan itu sih Romo di tempat kerja itu. Karena kan menyimpan rasa kayak tekanan itu begitu lama gitu. Jadi kayak untuk menyempatkan waktu kayak aku bingung mau cerita sama siapa, aku merasa kosong. Lalu orang itu datang kepada Bunda Maria yaitu untuk memperoleh penghiburan kayak cerita lebih curhat gitu sih Romo. Oke ya, jadi pengalaman itu menurut saya memang yang paling menonjol ya. Jadi kamu membuat kontras antara pengalaman di dunia kerja dengan pengalaman bahkan di dunia kerja ketika dia melakukan difusi dan secara khusus ketika dia ada di tempat Bunda Maria ya. Jadi ada pengalaman tertekan, sementara di tempat Bunda Maria nanti kontrasnya semacam mengalami pengalaman pelepasan ya, atau pengalaman kebebasan ya. Lalu di tempat kerja tidak bisa omong satu terhadap yang lain. Lalu di tempat Bunda Maria dia bisa mengalami percakapan yang sangat intim ya, bisa curhat dengan Bunda Maria gitu ya. Jadi kemungkinan pengalamannya ada di situ ya. Lalu nanti tinggal kamu mencari ya di dokumen Bunda Maria itu sosok yang seperti apa yang pernah ditulis ya oleh gereja tentang Bunda Maria. Terutama terkait dengan pengalaman orang yang sedang dalam tekanan ya dalam situasi kerjanya, atau Bunda Maria itu menempatkan diri sebagai sosok yang seperti apa sih pada kita ya yang devosan tadi sudah mengalami. Begitu Maria Yunita ya, kira-kira arahnya ya. Jadi dan nanti pengalaman individu itu apa ya berada dalam tekanan kerja mungkin ini juga bukan pengalaman 1-2 orang, tetapi tidak sedikit orang mengalami situasi seperti itu juga. Dan orang mencari ya di sela-sela pengalaman yang berat itu ya momen untuk mendapatkan penguatan ya lewat doa yang dia lakukan, bahkan mungkin awalnya karena dia sendiri ya, dia tidak bisa terkoneksi dengan yang lain ya. Itu apa ya menjadi buat dia ya dia survive dengan itu ya. Dan menemukan kekuatan lebih lagi ketika dia secara khusus meluangkan waktu untuk berdevosi kepada Tuhan. Itu Maria, apakah ada pertanyaan terkait dengan riset kamu? Oke, apakah ada pertanyaan? Setelah ini saya minta masing-masing mengupdate di grup ya. Kalian pergi kemana dan sudah sejauh mana? Karena sharing kelompok ini terlalu sedikit ya. Saya harus menaruh kecurigaan bahwa kalian belum ngapa-ngapain. Silakan update kepada saya setelah ini di grup. Kalian sudah kemana atau belum kemana, rencananya kemana. Kalau kalian baru melakukan itu minggu depan, terlambat. Ya, kalian sudah harus melakukannya minggu yang lalu, ya. Maka minggu ini pun sudah terhitung terlambat, ya. Kita sudah ada di depan, tidak di minggu-minggu sebelumnya, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kelas kita dan silahkan mengupdate saya di grup. Kalian sudah melakukan penelitian di mana? Apa yang sudah kalian temukan? Apa pertanyaan? Ya, karena kalau kalian diam, saya nggak bisa menemani kalian ya secara akademik. Dan kita nulis paper akademik itu bukan sulapan ya, teman-teman. Nah, kita seringkali butuh bantuan dari
para expert ya. Jadi kalau kalian diem ya saya nggak bisa membantu kalian. Oke, terima kasih semua dan sampai ketemu minggu depan.